Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nur Laila, saya dari kelas 2E, Fakultas Psikologi dengan NIM 12160000167. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai uji Kruskal-Wallis dari matkul Statistika Inferensial. Uji Kruskal-Wallis ini biasanya digunakan untuk menguji perbedaan sampel independen, yang dimana sampel ini berarti sampel itu lebih dari dua populasi. Dan untuk independen sendiri bahwa populasi tersebut itu berasal dari populasi yang berbeda-beda. Jikalaupun ada populasi yang sama, itu minimal satu populasi yang berbeda. Lalu datanya pun bersifat observasi dan skala ukurnya itu ordinal, karena uji ini harus bisa diurutkan atau di-ranking. Jadi ada peringkat, ada tingkatan antara data yang satu dengan yang lainnya, dan merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney. Kenapa? Karena memang uji Kruskal-Wallis ini kan sama dengan uji Mann-Whitney, yang dimana uji Mann-Whitney itu digunakan untuk mengukur adanya perbedaan antara dua sampel independen. Tetapi kalau uji Kruskal-Wallis ini untuk menguji perbedaannya pada sampel independen, tetapi di uji Mann-Whitney hanya untuk dua sampel independen, tetapi untuk uji Kruskal-Wallis ini untuk menguji perbedaan pada sampel independen. Jadi perbedaannya hanya pada sampelnya gitu. Nah, di sini sudah ada contoh kasus yang akan kita selesaikan menggunakan uji Kruskal-Wallis dan menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Kasusnya di sini sudah nampak, yang dimana Kausan dan kawan-kawan melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Dan kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Dan di sini juga sudah ada datanya yang akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Data yang tadi di kasus tersebut sudah saya masukkan. Lalu kita klik variable view, beri nama dan kelompok. Desimalnya kita nolkan saja. Lalu di sini kita beri label dan kelompok. Lalu untuk di values kita beri nama 1 untuk kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 2, lalu 3 untuk kelompok 3. Lalu di measure-nya kita pilih scale dan nominal. Lalu setelah itu kita klik analyze dengan parametric test. Ini ada independent sample, di kadar kortisolnya kita masukkan ke test variable dan kelompoknya ke grouping variable. Lalu klik define range, minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Continue. Lalu di sini ada tulisan Kruskal-Wallis, kita centang dan klik OK. Di sini sudah nampak hasilnya, yang dimana di sini ada Kruskal-Wallis test, ada 2 tabel, ada ranks dan test statistik. Di ranks ini ada kadar kortisol dari ketiga kelompok ini dengan N, kelompok 1 10, kelompok 2 6, kelompok 3 6, dan ada min range-nya dengan total semua datanya ini ada 22, dan tes statistiknya ada Kruskal-Wallis-nya 9,232 dan p-value-nya 0,010. Terus setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini sudah ada format-format yang perlu kita isi, yang dimana ada hipotesis statistik, ada statistika uji, ada kriteria uji, dan ada kesimpulan. Nah, di sini sudah ada hipotesis statistiknya, ada H0 dan H1, yang dimana H0 itu sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3.
di mana keterangannya tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili, dan H1-nya R1 tidak sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3, dan yang dimana terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili dengan alfa 5%. Nah, untuk list statistik uji ini adalah hasil dari aplikasi SPSS tadi. Kita copy. Nah, di sini sudah ada kruskawalistasnya. Dan selanjutnya kita ke kriteria uji. Nah, di sini sudah ada kriteria ujinya, yang dimana jika H0 itu ditolak, maka S2 hitungnya atau Chi-square hitungnya itu harus lebih besar dari Chi-square tabel, atau p-value harus lebih kecil dari alpha. Dan berdasarkan dari hasil perhitungan tadi, peroleh nilai Chi-square hitungnya itu di 9,232. Dan Chi-square tabelnya 5,99. Jadi Chi-square hitung dengan nilai 9,232 itu lebih besar dari Chi-square tabel yang senilai 5,99, atau p-value lebih kecil dari alpha yang senilai dengan 0,0110 lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.